Halo Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun berada, jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan membagikan cara untuk mengisi dokumen persiapan observasi pada pengelolaan kinerja di pengelolaan kinerja tahun 2025. Sebelumnya silakan Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan bantu dan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan bersama langkah-langkahnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu di pengelolaan kinerja. Nah, ini saya sudah masuk di beranda saya. Lalu Bapak Ibu menuju ke guru sebagai pegawai. Nah, sudah tampil ini untuk pelaksanaan kinerja selama 1 tahun. Yang ini adalah pelaksanaan praktik kinerja. Dan ini untuk pengumpulan dokumen yang saat ini masih sementara penyempurnaan, dan ini dokumen yang lainnya. Silakan Bapak Ibu menuju ke praktik kinerja, klik cek praktik kinerja. Nah, di sini sudah muncul praktik kinerja. Ini indikator yang saya pilih adalah indikator umpan balik konstruktif, yaitu nanti di sini praktiknya dilihat dari tingkat upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Bagian pelaksanaan observasi sudah ada langkah-langkahnya di sini. Bagian pertama, perlu kita mengisi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Silakan klik. Kalau di sini orang yang belum pernah membuka, di sini akan isi dokumen. Tapi sebelumnya saya sudah mengisi, maka saya akan klik lanjutkan. Sekarang sudah masuk di dokumen persiapan. Kita lihat langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja. Pertama, diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Jadi Bapak Ibu sangat perlu atau sebaiknya untuk mendiskusikan ini secara langsung dengan atasan agar pengisiannya ini nanti sudah sesuai dengan kesepakatan dan Bapak Ibu tidak terjadi masalah dalam pengisian. Selanjutnya, bersiap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan. Setelah diskusi dengan atasan, kita mengisi formulir ini sambil nanti terakhir atau setelah mengisi ini kita akan diobservasi oleh atasan. Baik, kita mundur ke bawah, isi formulir diskusi persiapan. Kita lihat apa tujuan formulir ini. Nah, tujuannya yang pertama, menyepakati target perilaku. Guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Seperti halnya periode sebelumnya di tahun 2024, nanti juga akan diperlihatkan indikator perilaku yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam observasi nanti. Kemudian menyepakati jadwal. Guru dan atasan menyepakati jadwal observasi praktik kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi praktik kinerja. Nah, ini dua tujuan daripada formulir ini. Disarankan untuk diskusi dengan atasan agar tujuan formulir ini tercapai. Kalau sudah dibaca, silakan klik saya mengerti. Silakan menuju ke bawah lagi. Berdasarkan perencanaan Anda, saya sudah membuat perencanaan dengan memilih indikator umpan balik konstruktif. Nah, nanti di sini kita lihat rubrik dari observasi dari indikator yang saya pilih. Silakan klik cek rubrik observasi. Nah, dari ketiga target perilaku, Bapak Ibu bisa memilih salah satu, bisa memilih 2 di antara 3, dan bisa juga memilih ketiganya dengan memperhatikan perilaku-perilaku yang dianjurkan. Bapak Ibu jika memilih yang pertama, yaitu guru memberikan umpan balik secara spesifik dan berorientasi
tujuan. Apabila cuma memilih satu, maka di sini cuma checklist satu, yang lain jangan dipilih. Jadi fokus target perilakunya di yang pertama. Dengan melihat perilaku yang dianjurkan, yaitu guru memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Jadi di sini guru dilarang atau menghindari guru memberikan umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum. Jadi anak-anak tidak terlalu paham mana yang pekerjaan dia yang bagus dan mana yang perlu perbaikan. Kemudian perilaku yang dianjurkan kedua atau selanjutnya, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Diusahakan untuk menghindari guru memberi umpan balik negatif tanpa membantu peserta didik menemukan ide perbaikan. Jadi di sini guru jangan hanya beri umpan balik yang negatif terhadap hasil kerja anak, tapi memberikan ide untuk perbaikan. Perilaku yang dianjurkan ketiga yaitu guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Jadi dihindari agar guru memberikan umpan balik dengan menggunakan bahasa yang sulit. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang membantu peserta didik memunculkan ide. Jadi kita membuat pertanyaan pemantik agar anak-anak berpikir sendiri untuk memunculkan ide-ide perbaikan yang muncul dari peserta didik tersebut. Nah, jika Bapak Ibu memilih atau menceklis hanya satu ini, maka nanti pada saat observasi Bapak Ibu harus memunculkan ketiga ini agar nanti bisa dinilai atau dilihat oleh atasan bahwa itu terlaksana dengan efektif nantinya. Namun apabila nanti cuma dua yang dilaksanakan, berarti dia terlaksana tapi belum efektif. Dan begitu selanjutnya. Kemudian apabila Bapak Ibu merasa, oh ini saya sudah bisa, apakah saya juga bisa nomor 2? Bisa, silakan Bapak Ibu lihat. Yang kedua, target perilaku yang kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Kita lihat perilaku yang dianjurkan, guru memberi umpan balik fokus pada usaha peserta didik untuk refleksi dan perbaikan. Guru diharapkan menghindari perilaku menyampaikan umpan balik yang hanya fokus pada hasil akhir. Jadi, umpan balik yang diberikan jangan hanya fokus pada hasil akhirnya, tapi perlu kita mengajak peserta didik untuk merefleksikan diri, mengetahui kekurangan dan kelebihan. Kemudian perilaku yang dianjurkan kedua yaitu guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin dicapai. Dengan menghindari perilaku, guru tidak menyediakan kesempatan kepada peserta didik melakukan perbaikan. Jadi sebagai guru kita menjelaskan kepada peserta didik usaha dengan hasil yang mungkin dicapai. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh peserta didik, maka jelaskan juga hasil yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya dengan menghindari menggunakan pandangan subjektif dalam memberi umpan balik. Jadi umpan balik yang diberikan kepada siswa jangan bersifat subjektif atau seenaknya guru, tapi peserta didik dibantu untuk merefleksi terhadap usaha yang telah dilakukan. Jadi lihat usaha apa yang dilakukan oleh peserta didik, maka kita juga membantu merefleksikan usaha-usaha yang telah dilakukannya, bukan atas pendapat pribadi atau subjektif. Nah, apabila Bapak Ibu merasa mampu melaksanakan kedua ini, maka silakan checklist 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu memilih 1 dan 2, maka ke-6,
perilaku yang dianjurkan ini harus kita tampilkan atau lakukan pada saat proses pembelajaran yang diobservasi oleh atasan nanti. Nah, kita lihat yang ketiga. Guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan menghindari menolak berdiskusi dengan peserta didik tentang umpan balik yang diberikan. Jadi, guru agar memberikan umpan balik yang membangun, maka guru harus terbuka, harus memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan peserta didik, memberi kebebasan dan keterbukaan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi lebih lanjut. Jangan menolak berdiskusi dengan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan kedua yaitu guru mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diberikan dengan menghindari mengabaikan pertanyaan atau mengkhawatirkan peserta didik. Jadi, kita dengarkan baik-baik pertanyaan ataupun masalah atau tanggapan dari peserta didik. Kita harus mendengarkan dengan aktif umpan balik yang diberikan dari peserta didik. Kemudian yang terakhir, guru menyediakan waktu mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kelas dengan menghindari guru terburu-buru menjelaskan umpan balik sehingga tidak sempat berdiskusi. Jadi sisakan waktu Bapak Ibu untuk mendiskusikan umpan balik selama ataukah setelah selesainya kelas. Jangan buru-buru menjelaskan umpan balik sehingga tidak sempat berdiskusi. Nah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu merasa mampu melaksanakan ketiga target perilaku ini dengan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan, maka Bapak Ibu boleh memilih ketiganya. Namun kalau merasa hanya mampu 1, silakan checklist 1. Kalau merasa mampu 2, silakan checklist 2. Nah, kita lihat sebenarnya ketiga target perilaku ini saling berhubungan untuk membangun umpan balik atau memberikan umpan balik yang membangun atau konstruktif untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik peserta didik. Jadi karena saya merasa saya mampu melaksanakan ketiganya atau mau fokus ketiga-tiganya, maka saya memilih atau menciklis 3 target perilaku dengan upaya mempelajari perilaku-perilaku yang dianjurkan agar saya mampu melaksanakan nanti pada saat pembelajaran yang diobservasi oleh atasan. Di sini saya sudah mengklik ketiganya atau memilih ketiganya. Setelah itu, gulir ke bawah. Ini juga didiskusikan dengan atasan. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan untuk mengetahui atau mempelajari atau memahami ketiga target perilaku tersebut dan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan? Di sini saya sudah menuliskan hasil diskusi dengan atasan. Apa yang akan saya lakukan untuk mempelajari target perilaku yaitu mempelajari modul pelatihan mandiri di ruang GTK. Nah, kita bisa lihat ke ruang GTK, kita bisa menuju ke pelatihan mandiri. Untuk memudahkan atau lebih cepat, kita lakukan pencarian di pencarian sini, umpan balik konstruktif. Silakan klik pencarian, kemudian kategori lainnya saya pilih topik pelatihan atau modul pelatihan, tampilkan hasil.
Nah, ini pembinaan dan komunikasi. Nah, saya bisa mempelajari terkait umpan balik konstruktif ini di modul ini. Jadi saya akan melakukan atau mempelajari modul pembinaan dan komunikasi yang ada di ruang GTK. Nah, upaya yang kedua yaitu berkolaborasi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Nah, untuk mengetahui, saya akan bertanya-tanya di atasan ataupun teman guru yang ada di sekolah untuk mengetahui atau mempelajari target-target perilaku yang sudah saya pilih ini. Kemudian yang ketiga, mempelajari materi umpan balik konstruktif di internet. Nah, sekarang sudah banyak akses kita untuk mencari informasi, termasuk media sosial. Kita manfaatkan untuk mempelajari ketiga target perilaku yang saya pilih. Nah, setelah itu, setelah mengisi, di sini batas karakternya 250 karakter. Tidak harus sampai 250, tapi ini batas maksimal. Setelah itu, silakan gulir ke bawah untuk mengisi jadwal observasi praktik kinerja. Di sini diskusikan dulu dengan atasan ya. Jadi perlu kita diskusikan dengan atasan secara langsung tanggal sekian untuk melakukan observasi. Kita juga melihat ketersediaan, jangan sampai berbenturan dengan atau bersamaan dengan jadwal observasi guru lain. Jadi sebaiknya diskusikan secara langsung untuk mengatur jadwal observasi masing-masing guru agar tidak ada yang bersamaan. Jadi saya akan melihat di sini, saya akan pilih tanggal 10 hari Senin. Ya, saya pilih tanggal 10 bulan Februari 2025. Saya sudah isi. Kemudian jenjangnya pilih SMP, kelasnya kelas berapa nanti akan melaksanakan pembelajaran yang diobservasi. Kemudian pilih mata pelajaran. Sini saya bahasa Indonesia karena guru bahasa Indonesia. Catatan lain, ini opsional, jadi ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Contoh, saya akan isi ke-7 sampai ke-8 pukul 12.00 hingga 13.20. Di sini batas maksimalnya 250 karakter. Tidak harus sampai 250 karakter. Nah, ini untuk jadwal observasi praktik kinerja saya sudah isi dengan catatan itu bersifat opsional. Boleh diisi, boleh tidak, sesuai dengan kesepakatan dengan atasan. Kemudian yang terakhir, silakan gulir ke bawah, unggah dokumen opsional. Jadi ini bersifat opsional juga, boleh dilakukan, boleh juga tidak, tergantung kesepakatan kita dengan atasan. Kalau atasan menyepakati untuk tidak perlu mengunggah dokumen, baik itu RPP maupun modul ajar atau perangkat asesmen, maka kita tidak perlu mengunggah. Namun apabila diskusi dengan atasan mewajibkan kita untuk mengunggah dokumen di sini, maka silakan unggah. Kemudian gunakan dokumen yang sudah tersedia dulu saja untuk kegiatan belajar mengajar Anda. Di sini saya belum mengunggah dokumen, jadi hasil diskusi dengan atasan tidak perlu mengunggah di sini karena kita sudah bisa memperlihatkan secara langsung kepada atasan dokumen atau modul ajar yang digunakan. Jadi modul ajar saya di sini tidak perlu saya unggah. Namun Bapak Ibu, kalau ada yang mau mengunggah silakan, ada yang tidak mau mengunggah silakan, tergantung kesepakatan bersama dengan atasan. Nah,
Itu yang terakhir. Jadi untuk formulir diskusi persiapan ini kita sudah isi, dan terakhir adalah kita klik tombol kumpulkan. Namun Bapak Ibu kalau masih ragu, masih ada yang perlu diperbaiki, silakan klik simpan draft. Namun karena saya merasa ini sudah tepat, pengisian saya sudah tepat, maka saya akan mengklik kumpulkan. Silakan klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, ada pemberitahuan kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Silakan klik. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Jadi, selama nanti belum dinilai dokumen ini oleh atasan di akun kepala sekolah, maka kita masih bisa mengubahnya. Kalau mau cek ulang, silakan klik cek ulang. Kalau merasa sudah benar, klik kumpulkan. Di sini saya akan klik kumpulkan. Nah, pengisian untuk dokumen persiapan saya sudah lakukan. Kita masih bisa mengubahnya apabila belum dinilai oleh atasan. Bisa kita lihat ubah target perilaku. Jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang. Pastikan Anda kumpulkan dokumen setelah selesai diubah. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengumpulkan dan atasan belum menilai, itu masih bisa kita ubah dengan cara ini. Ubah target perilaku, kemudian lanjut ubah, dan akan kembali dari awal dan menjadi draft, dan perlu Bapak Ibu kumpulkan kembali agar bisa dinilai oleh atasan. Karena saya merasa ini tidak perlu saya ubah, maka saya tekan kembali. Nah, cek rincian, tombol cek rincian sudah muncul, namun ini akan terisi apabila sudah dilaksanakan observasi oleh atasan dan atasan sudah memberi penilaian terhadap observasi kita. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini kita cukup membahas pengisian formulir persiapan untuk observasi. Silakan Bapak Ibu cermati video ini dengan baik dan lakukan. Ini dilakukan sampai seidealnya dilakukan hingga bulan Februari, batas bulan Februari. Sebaiknya sekarang minggu pertama Bapak Ibu membuat atau mengisi dokumen persiapan observasi, kemudian di minggu kedua ketiga Bapak Ibu melakukan observasi atau pembelajaran yang diobservasi oleh atasan, kemudian minggu terakhir kepala sekolah mengisi penilaian untuk pelaksanaan observasi ini. Karena nanti di bulan Maret akan ada lagi pengisian dokumen tindak lanjut ini. Ini sebenarnya kita dikasih waktu yang sangat banyak supaya kita tidak menjadikan pengelolaan kinerja ini adalah sebuah beban administrasi. Jadi Bapak Ibu memanfaatkan waktu yang banyak, jangan menumpuk tugas agar nanti tidak kewalahan. Silakan lakukan ini. Untuk selanjutnya nanti kita buatkan lagi video untuk membahas setelah diobservasi oleh atasan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.